Nasdem buka peran Anies dalam proyek sodetan Ciliwung sepeninggal Ahok. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyebut bahwa proyek sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Pak Heru adalah pelaksananya, tapi anggarannya kami setujui di zaman periode terakhir Pak Anies. Anggaran yang berjalan sekarang ini sudah disusun tahun lalu, kata politisi Nasdem ini, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Hasan mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui, karena pelaksanaan pembangunan dari APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan. Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan. Proses pengerjaannya kan bertahap, tapi mungkin sebelum ini, sudah ada pelaksanaannya hanya belum selesai saja, begitu, ucapnya. Namun, Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk proyek sodetan Ciliwung ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menargetkan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang. Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah 6 tahun mangkrak. Jadi kita kembali lagi ke Jakarta, ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai. Di bangunan Bendungan Ciawi, kemudian Bendungan Sukamahi sudah di atas, kata Jokowi kepada wartawan setelah meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, Selasa. Di atas sudah, sampai Jakarta masih ada masalah, sekarang juga sebentar lagi akan selesai, mungkin April insya Allah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun, ujarnya. Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan dan 1,5 bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini. Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu bisa dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai, ujarnya. Dengan adanya sodetan Ciliwung, diyakini bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan. Sebab, sodetan ini apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 4 dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 1. Sodetan Ciliwung memiliki luas 3,25 meter di masing-masing ruasnya yang terbentang di sepanjang 1,3 km. Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, BBWSCC. Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya, adapun anggaran pembebasan lahannya adalah duit pemerintah pusat. Proyek ini bertujuan memecah Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik. Proyek ini terganjal sejak 2015 atau sekitar 6 tahun terakhir, karena warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan. Warga Bidara Cina melayangkan gugatan dengan nomor 59G/2016 Petun JKT terhadap SK Gubernur nomor 2779/2015 tentang perubahan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 81/2014 tentang penetapan lokasi pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PT UN. Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang menggusur tanpa sosialisasi terlebih dulu. Dalam SK Gubernur nomor 2779/2015, disebutkan, lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi. Akan tetapi, dalam SK semula yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari tahun 2014 tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.
Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN, Jakarta mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada tanggal 25 April tahun 2016. Konsekuensinya, SK Gubernur DKI nomor 2779/2015 harus dibatalkan. Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama Ahok lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada tanggal 27 April tahun 2016. Pemerintahan pun berganti dan pada Agustus tahun 2019, Gubernur Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya. Pemprov DKI mematuhi keputusan PT UN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina agar lahan warga bisa segera dibeli negara. Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1744 tahun 2019. Anies kemudian selesai di Oktober tahun 2022 dan diteruskan penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan pada tanggal 12 Januari tahun 2023, pemerintah kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan di bantaran Kali Ciliwung.